Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari kejahatan Saul. Kita akan membaca dari Mazmur 52. Hukuman terhadap orang fasik untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang yang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah, orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 52 ini ditulis sebagai nyanyian pengajaran dari Raja Daud. Ketika dia harus lari dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian lain karena dikejar-kejar oleh Saul, sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22. Di ayat yang ke-6 sampai 19 dari 1 Samuel 22 diceritakan Daud sedang pergi ke Imam Ahimelek di Nob. Dan Imam Ahimelek menerima dan melayani Daud dengan baik, memberi roti, mendoakan, bahkan memberikan pedang Goliat. Dan Saul saat itu yang sedang mengejar-ngejar Daud sedang berada di Gibea. Seorang bernama Doeg melaporkan kepada Saul tentang keberadaan Daud. Saul marah kepada Imam Ahimelek karena membela Daud. Sungguh sebuah tragedi. Imam Ahimelek dan keluarganya juga 85 imam yang takut akan Tuhan. Bahkan hampir seluruh penduduk Nob dibunuh atas perintah Raja Saul. Sungguh luar biasa kejahatan Saul. Semua ini karena ulah satu orang Edom yang bernama Doeg. Dan tragedi ini menginspirasi Daud menggubah Mazmur ini. Jika dicermati, Mazmur ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian pertama, karakter sang pengkhianat dari Edom tersebut digambarkan secara terperinci di ayat 3 sampai ayat yang ke-6 dengan kata-kata penuh kemunafikan. Ia menebar dusta dan kekacauan. Inilah ulah dari Doeg yang sebetulnya Saul tidak tahu bahwa Daud sedang berada di tempat Nabi Ahimelek, ada di Nob. Tetapi Doeg inilah yang melaporkan kepada Saul. Dan di bagian kedua dari Mazmur ini diuraikan tentang hukuman yang akan menimpa orang-orang seperti Doeg dan Saul. Allah akan merobohkan dia, menyeretnya keluar dari rumahnya untuk dibinasakan dan menjadikannya bahan ejekan semua orang. Di bagian ketiga, nasib akhir orang fasik itu dibandingkan dengan sang pemazmur di ayat 10 sampai 11. Daud yang menjadi target Saul yang sebenarnya justru aman dan tentram dalam perlindungan Allah. Orang yang bersuka cita dan bersyukur pada akhirnya adalah dia yang berharap kepada Allah. Pada masa kini, orang seperti Doeg, orang seperti Saul dapat ditemukan dalam segala budaya dan segala tempat. Karakter seperti itu seharusnya disingkapkan di hadapan publik supaya diketahui segala kebusukannya. Sayangnya, hal itu tidak selalu terjadi di dalam dunia nyata. Orang-orang saleh seperti 80 imam Allah itu justru kehilangan nyawa ketika sang pengkhianat bergelimang harta. Namun Daud menyingkap sebuah rahasia mengenai keadilan Allah, bahwa semua orang fasik, khususnya pengkhianat, akan merasakan dahsyatnya penghakiman Allah yang datang secara tiba-tiba. Mereka tidak akan sempat membela diri
sebab Allah menjatuhkan mereka secara tragis. Tragedi dibalas dengan tragedi. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami masalah, bahkan penderitaan akibat dari ulah atau pengkhianatan seseorang? Jangan membalasnya, jangan takut, dan tidak perlu berpikir berlebihan. Pastikan saja bahwa Bapak Ibu selalu tinggal dalam hadirat Allah seperti Daud. Daud selalu dekat dengan Tuhan dan menjadi orang yang sangat-sangat dikasihi dan berkenan di hati Tuhan. Berdoalah dan serahkanlah semuanya kepada Allah. Sebagai penutup kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Keadilan dan kebenaran akan terbit laksana matahari bagi orang-orang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Maka jikalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang yang berkhianat atau orang memfitnah kita atau perbuatan apapun, kita percaya bahwa kita akan aman di dalam Tuhan. Dan satu saat kebenaran kita akan muncul sebagaikan mentari. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tolong kami untuk bersikap seperti Daud ya Tuhan. Untuk kami terus melekat erat dengan Tuhan. Dan kami boleh mempercayai perlindungan Tuhan atas orang-orang yang benar. Ampuni orang-orang yang mungkin sudah pernah berbuat salah kepada kami, bahkan melakukan tindakan yang menyakitkan hati kami ya Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengampuni dan bisa mengasihi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.